Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liviana Indah Pusparini dari kelas MI2A. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai retrofit update. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL yang ada di XAMPP. Setelah itu, kita tambahkan metode index put pada controller. Di sini controller saya terdapat di dalam folder API dengan nama siswa.php. Di sini saya tambahkan metode index put, di mana di metode ini terdapat variabel ID yang mengarah pada ID siswa yang merupakan field yang ada di tabel mahasiswa. Setelah itu, di sini juga terdapat variabel data, di mana di dalamnya terdapat nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Nah, di sini juga ada query untuk melakukan update data yang mengarah pada database mahasiswa, di mana nanti update-nya itu dilihat dari ID siswanya. Setelah itu, kita mulai mengatur pada Android Studio-nya. Di sini, yang pertama kita buat kelas update activity dan juga layout-nya. Di sini kita atur dulu layout activity update-nya, di mana kurang lebih tampilannya sama seperti kirim activity kemarin. Di sini ada text view, edit text, dan juga button update. Nah, setelah kita atur activity update-nya, layout-nya, kita mulai atur di class interface-nya atau API interface-nya. Di sini kita tambahkan metode put untuk melakukan update data yang mengarah pada controller siswa. Nah, di sini juga ada metode update data mahasiswa, terus diberikan juga 5 parameter berupa ID siswa, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Nah, setelah itu kita tambahkan konstruktor di kelas post. Jika kemarin sudah mengerjakan, pasti tentu sudah ada konstruktor di kelas post. Nah, setelah itu kita mulai melakukan modifikasi pada kelas siswa adapter. Jadi nanti ketika datanya tampil dan datanya diklik, dia bisa langsung mengarah ke form update tadi. Nah, di sini kita tambahkan holder item view di metode onBindViewHolder. Nah, holder item view.setOnClickListener ini nanti gunanya untuk ketika diklik bisa mengarah ke kelas form update activity. Nah, di sini kita kirimkan data ke activity update juga menggunakan intent, dan di sini kita gunakan put extra, di mana put extra ini merupakan metode intent yang berguna untuk mengirimkan data ke activity yang dituju, yaitu di sini ke update activity. Nah, di sini dikirimkan data-datanya berupa NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor teleponnya. Setelah kita tambahkan holder dan juga kirim data ke activity update, kita mulai mengatur kelas update activity-nya. Nah, di sini kita ambil data dari intent tadi dengan cara seperti ini. Kita panggil edit text-nya, kemudian set text mintent yang tadi nama intentnya, kemudian get string extra, diberi parameter name, dan begitu seterusnya untuk nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Nah, kemudian kita atur juga di button update. Nah, sebelumnya juga kita harus tambahkan beberapa variabel dan juga kita sambungkan variabel-variabel tadi dengan ID yang ada di XML tadi, di activityupdate.xml tadi. Nah, setelah itu untuk button update-nya tadi, kita inisialisasi retrofit-nya dan juga API interface-nya untuk mengirimkan variabel-variabel tadi. Nah, di sini saya masukkan base URL-nya dari IP yang terhubung dengan komputer dan handphone saya. Di sini IP-nya 192.168.1.5. Kemudian /retrofit yang merupakan folder dari reserver saya, dan juga /API yang merupakan folder dari controller saya tadi. Nah, setelah itu kita inisialisasi juga API interface-nya. Yang tadi kita sudah tambahkan metode put untuk mengupdate data. Setelah itu kita juga panggil metode update mahasiswa tadi. Di sini saya berikan juga parameter untuk mengambil edit text, isi dari edit text tadi yang ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, setelah itu kita cek.
Jika berhasil melakukan komunikasi dengan server REST, kita cek di method on response. Jika successful, maka akan muncul toast berhasil diupdate ketika kita berhasil mengupdate data. Nah, setelah itu, ketika kita berhasil, otomatis ketika diklik button update, dia akan langsung menuju ke main activity class yang berupa tampilan data-data mahasiswa tadi dengan intent. Kita lakukan perpindahannya dengan cara menggunakan intent dari update activity menuju ke main activity class. Nah, jika kita gagal melakukan update, maka akan dicek ke method unfailure. Di mana method unfailure ini ketika ketika komputer gagal melakukan komunikasi dengan server REST. Nah, di sini ketika kita gagal melakukan update, maka akan muncul toast gagal update dan data yang kita lakukan update hasilnya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Nah, setelah kita atur di layout, kemudian di kelas interface, kemudian di post, kemudian siswa updater dan juga update activity, kita juga buat file XML. Di sini untuk mengatur network security config-nya, di sini saya masukkan IP yang terhubung dengan komputer dan handphone saya, yaitu 192.168.1.5 tadi. Kemudian di manifest-nya saya panggil folder kelas network security config tadi yang ada di folder XML dengan cara seperti ini. Dan jangan lupa kita harus tambahkan use permission untuk menyambungkan dengan internet. Kita melakukan perintah agar dia bisa tersambung ke internet dengan cara seperti ini. Melakukan izin gitu, memberi izin. Nah, setelah semua selesai kita atur, jangan lupa di main activity-nya juga kita tambahkan page URL di inisialisasi retrofit-nya tadi dengan page URL yang sama, dengan IP yang sama. Setelah itu saya akan mencoba menjalankan di handphone saya dan kita cek apakah berhasil melakukan update data atau tidak. Nah, di sini sudah tampil data-data mahasiswa. Coba kita edit di salah satu data. Di sini kita klik. Nah, sudah mengarah ke form edit data mahasiswa dan juga ditampilkan data-datanya. Nah, kita coba edit menjadi Malang, Jawa Timur. Liviana Indah Puspa. Nah, kita klik button update. Berhasil diupdate dan datanya berubah menjadi Liviana Indah Puspa untuk nama dan juga alamatnya berubah menjadi Malang, Jawa Timur. Nah, berarti kita berhasil melakukan update data. Kita coba yang lainnya. Nadia, Nadine, B. Kemudian jenis alamatnya Sidoarjo, Jawa Timur. Berhasil. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.